ketika Menteri Keuangan menyampaikan dalam Rapimnas Kadin bahwa peningkatan M0 akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, ia berakar pada pengalaman panjang ekonomi Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, M0 sebagai uang primer yang terdiri dari uang kartal dan cadangan perbankan di Bank Indonesia merupakan titik awal dari seluruh aktivitas moneter. Tanpa perputaran M0 yang cukup, sektor keuangan akan kering likuiditas dan sektor real kehilangan tenaga penggerak awalnya. Jika kita menempatkan pernyataan ini dalam konteks historis, maka kita perlu melihat bagaimana M0 berperan dalam 3 fase kepemimpinan nasional: era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, era Presiden Joko Widodo, dan fase transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo. Setiap periode memiliki karakter ekonomi yang berbeda, sehingga respon pertumbuhan terhadap peningkatan M0 pun tidak seragam. Pada dekade pertama, 2004 hingga 2014, di bawah kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia berada dalam fase konsolidasi pasca krisis Asia dan menikmati stabilitas makroekonomi yang relatif kuat. Pada periode ini, peningkatan M0 berjalan seiring dengan membaiknya fundamental ekonomi. Inflasi relatif terkendali, rasio utang menurun, dan kepercayaan investor meningkat. Dalam konteks ini, M0 tidak sekedar bertambah secara nominal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pemicu perputaran ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat mendorong konsumsi rumah tangga, memperluas aktivitas perdagangan, dan menjadi dasar bagi ekspansi kredit perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 hingga 6% menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter bekerja cukup efektif. Dengan kata lain, pada era ini, peningkatan M0 dan pertumbuhan ekonomi bergerak searah dan saling menguatkan. Namun, penting dicatat bahwa keberhasilan tersebut bukan semata-mata akibat peningkatan M0. Lingkungan global yang relatif kondusif, harga komoditas yang tinggi, serta struktur ekonomi domestik yang belum terlalu terbebani. Tekanan eksternal membuat likuiditas yang ditambah oleh bank sentral dapat diserap dengan baik oleh sektor real. Ini menunjukkan bahwa M0 bekerja optimal ketika kepercayaan ekonomi berada pada tingkat yang tinggi. Memasuki dekade kedua 2014 hingga 2024, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, narasi mulai berubah. Pemerintah tetap menjaga pertumbuhan uang beredar, bahkan menerapkan kebijakan moneter yang semakin akomodatif, terutama setelah pandemi COVID-19. Namun, hubungan antara peningkatan M0 dan pertumbuhan ekonomi tidak lagi sekuat pada dekade sebelumnya. Pada era Jokowi, fokus pembangunan bergeser ke arah transformasi struktural, terutama melalui pembangunan infrastruktur skala besar. Di sisi lain, ekonomi global mengalami perlambatan dan pandemi menjadi guncangan terbesar dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Dalam situasi ini, meskipun M0 meningkat, uang yang beredar tidak sepenuhnya mengalir ke aktivitas produktif. Banyak pelaku usaha memilih bersikap hati-hati, menahan ekspansi, dan menjaga likuiditas. Akibatnya, peningkatan M0 lebih berfungsi sebagai penyangga stabilitas daripada sebagai akselerator pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, tetapi tidak melonjak signifikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa likuiditas yang melimpah tidak otomatis mendorong pertumbuhan jika dunia usaha belum cukup optimistis.
Ini kita belajar bahwa M0 adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Ia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam, namun belum tentu menciptakan ekspansi yang kuat. Inilah konteks penting untuk memahami pernyataan Menteri Keuangan pada periode 2015 hingga 2025 yang merupakan fase transisi dari era Jokowi menuju pemerintahan Prabowo. Dalam fase ini, peningkatan M0 kembali ditekankan secara lebih eksplisit sebagai alat untuk menghidupkan kembali perputaran uang. Data kuartalan menunjukkan bahwa otoritas moneter berupaya menjaga likuiditas agar daya beli masyarakat tidak melemah dan sektor usaha memiliki ruang untuk bergerak. Pernyataan Menteri Keuangan di Rapimnas Kadin mencerminkan kesadaran bahwa stagnasi peredaran uang di level paling dasar bisa menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi. Dengan meningkatkan M0, pemerintah berharap uang tidak hanya tersimpan di perbankan, tetapi benar-benar beredar di masyarakat, mendorong konsumsi dan mempercepat siklus produksi. Namun, pelajaran dari 2 dekade sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada respon sektor real. Jika dunia usaha melihat prospek yang cerah, peningkatan M0 akan mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, jika ketidakpastian masih tinggi, tambahan likuiditas beresiko hanya berputar di sektor keuangan. Oleh karena itu, narasi peningkatan M0 dalam 3 dekade ini sebaiknya tidak dipahami secara sempit. Ia bukan berarti sekedar soal menambah jumlah uang, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi yang mampu menyerap likuiditas tersebut secara produktif. Pada era SBY, ekosistem ini relatif siap. Pada era Jokowi, ekosistem tersebut sedang dibangun ulang melalui infrastruktur dan reformasi. Dan pada periode transisi menuju Prabowo, tantangannya adalah memastikan bahwa pondasi yang telah dibangun dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pernyataan Menteri Keuangan bukanlah janji instan bahwa peningkatan M0 pasti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara otomatis. Pernyataan tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal kebijakan bahwa pemerintah ingin memastikan denyut awal ekonomi tetap hidup, sembari berharap sektor real merespon secara positif. 3 dekade pengalaman Indonesia menunjukkan satu kesimpulan penting. M0 adalah bahan bakar awal, tetapi mesin pertumbuhan ekonomi tetap membutuhkan kepercayaan, produktivitas, dan arah kebijakan yang konsisten. Tanpa itu, uang yang bertambah hanya akan menjadi angka statistik, bukan penggerak kesejahteraan. Dalam konteks inilah, diskusi tentang M0 menjadi relevan, bukan hanya bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat. Karena pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang beredar, tetapi oleh seberapa efektif uang tersebut bekerja di kehidupan nyata.